Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai landasan pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bunga Restulandari. Nama saya Erin Andriani Putri. Nama saya Nela Cahyaning Tias. Nama saya Siti Aisyah Nur Utami Azahra. Pendahuluan, pendidikan merupakan proses pembentukan dan perubahan, baik untuk skala pribadi maupun sosial. Dikarenakan akses yang dihasilkan begitu besar, maka tidaklah mengherankan jika selalu ada usaha untuk membuatnya menjadi lebih baik. Tujuan tertata dengan baik di awal, sama halnya sudah menyelesaikan setengah dari proses pembentukan itu sendiri. Jadi intinya, dalam pendidikan harus dilandasi sebuah tujuan yang kuat dan selanjutnya diikuti dengan cara bagaimana tujuan tersebut dapat terrealisasi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Tujuan pendidikan. Pemikiran tentang tujuan pendidikan dikelompokkan kepada dua arah, yaitu tujuan pendidikan yang memprioritaskan aspek individual dan tujuan pendidikan yang diarahkan pada masyarakat. Aspek individual diarahkan pada perkembangan potensi individu secara optimal, seperti perkembangan potensi individu secara maksimal, pencapaian kompetensi, kreativitas, serta aktualisasi diri. Sedangkan tujuan pendidikan yang diarahkan pada masyarakat lebih berfokus kepada mempersiapkan perubahan di masyarakat, membuat kemajuan, serta transformasi budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia sendiri adalah seperti yang tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan strata belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkanlah metode yang tepat dalam sistem pendidikan sehingga diharapkan membuat peserta didik dapat terdorong untuk membuka pintu dunia menuju cita-citanya, mengharmonisasikan setiap aspek kehidupan secara terpelajar, mengembangkan potensi, serta mengaktualisasi diri. Aktualisasi sebagai tujuan pendidikan. Aktualisasi diri merupakan kemampuan individu dalam mengekspresikan apa yang dimilikinya sebagai sebuah potensi. Diri yang teraktualisasi merupakan hasil dari proses pendidikan yang paling baik. Untuk mencapai hal tersebut, maka sebaiknya pendidikan harus dilakukan secara intern, mendalam, ikhlas, serta dengan konsentrasi dan fokus. Dengan begitu, setiap pembelajaran yang dilakukan dalam setiap proses pendidikan dapat terabsorpsi dengan baik sehingga dapat memunculkan potensi tersembunyi dalam diri. Di samping itu, tidak semua pendidikan dapat menggali apa yang ada pada diri seseorang. Maka dari itu, diperlukanlah sistem pendidikan yang diimbangi dengan pembentukan karakter, di mana fokusnya adalah kepada akhlak mulia dan kebijaksanaan yang harus digali dari diri paling dalam. Yang selanjutnya adalah bimbingan konseling. Ada 6 hal yang dapat menegaskan arti dari bimbingan, yaitu bimbingan merupakan proses yang berkelanjutan. Bimbingan merupakan proses membantu individu. Bantuan yang diberikan ditujukan kepada setiap individu yang memerlukannya di dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, tanpa memandang usia tertentu dan dalam segala tingkatan pendidikan. Bantuan yang diberikan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai potensinya masing-masing sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Untuk mencapai tujuan bimbingan, digunakan pendekatan pribadi dengan menggunakan berbagai teknik dan media bimbingan. Pelaksanaan bimbingan untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan adanya personalia yang memiliki keahlian dan pengalaman serta kiat khusus dalam bimbingan dengan bantuan dan pengertian seluruh staf sekolah termasuk guru bidang studi. Sedangkan, konseling merupakan alat terpenting dalam keseluruhan program bimbingan,
adanya pertalian dari dua individu di dalam konseling, yaitu konselor dan klien yang melalui wawancara langsung tatap muka. Konseling merupakan kegiatan profesional yaitu diberikan oleh individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualitas pribadinya yang disiapkan melalui pendidikan khusus untuk itu. Tujuan bimbingan konseling terbagi menjadi dua, yaitu tujuan sementara adalah agar orang bersikap dan bertindak sendiri di dalam situasi hidupnya. Contohnya, seperti memilih jurusan untuk kuliah. Tujuan akhir adalah agar orang mampu mengatur kehidupannya sendiri dan mengambil sikapnya sendiri atau konsekuensi atau resiko dari tindakannya. Selanjutnya, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Adapun unsur-unsur pokok dalam administrasi pendidikan yaitu adanya sekelompok manusia, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Jadi, dapat dikatakan administrasi pendidikan itu tidak selalu mengurusi hal-hal yang menyangkut soal ketatausahaan, tetapi menyangkut semua kegiatan, baik yang mengenai materi, personil, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya, yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang kondusif guna mencapai tujuan pendidikan. Untuk semakin memperjelas hal tersebut, perlu kiranya diketahui fungsi-fungsi pokok dari administrasi pendidikan, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan evaluasi. Dan saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi administrasi pendidikan tersebut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Dalam perencanaan ini terdapat dua faktor, yaitu faktor tujuan dan faktor sarana, baik sarana personil maupun material. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam organisasi terdapat ciri-ciri organisasi yang baik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Dua, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Tiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Empat, adanya kesatuan perintah. Lima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. 6. Adanya pemberian tugas atau pekerjaan sesuai kemampuan dan bakat masing-masing. 7. Pola organisasi yang relatif permanen dan struktur organisasi yang disusun dengan sesederhana mungkin dan sesuai kebutuhan organisasi. 8. Adanya jaminan keamanan dalam bekerja. 9. Adanya gaji atau insentif yang setimpal. 10. Garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta tata kerjanya jelas tergambar dalam struktur organisasi. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, komunikasi. Dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima, supervisi. Supervisi merupakan aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi atau syarat esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang keenam, kepegawaian. Fungsinya sebenarnya sudah dijalankan sejak penyusunan perencanaan dan pengorganisasian, yaitu memilih dan menempatkan seseorang sesuai dengan prinsip direct and indirect place. Masalah selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam kepegawaian adalah pemberian motivasi kepada para pegawai agar selalu bekerja dengan giat dan nyaman. Yang ketujuh, adanya pembiayaan. Dalam fungsi pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan, dari mana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh atau diusahakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana pembukuan, serta bagaimana pengawasannya. Dan yang terakhir adanya evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana proses atau pelaksanaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, sistem akan bekerja secara optimal apabila hal-hal yang melandasinya pun bekerja dengan optimal. Mulai dari penetapan tujuan di awal kegiatan, memberikan bimbingan dan konseling pada peserta didik sebagai input dalam sistem pembelajaran, dan terakhir, tahu bagaimana mengadministrasikan pendidikan, baik dari segi personil maupun material-materialnya. Bila ketiga landasan ini terancang dengan baik, diharapkan pendidikan dapat terbangun dan berdiri dengan kokoh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.